Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan ini saya ingin sharing sedikit, khususnya buat mahasiswa yang di PJJ, eh, bahwa pada pembelajaran workshop rangkaian digital, kita akan menggunakan tools awal itu menggunakan electronic workbench. Jadi electronic workbench itu merupakan software ya, yang kita gunakan untuk simulasi dari rangkaian kombinasional dan juga rangkaian sekuensial nantinya. Bahkan bisa untuk counter, kemudian untuk register dan perancangan dari rangkaian digital. Nah, nanti akan saya sharing masternya di Google Classroom. Nah, Bapak atau rekan-rekan sekalian bisa mendownload dan nanti hasilnya adalah bentuknya seperti ini. Ya, ini bentuk apa namanya? Ikonnya. Jadi ada WIB 32XC ya. Ini shortcutnya. Jadi di tempat Bapak nanti tinggal diinstal saja. Gampang installnya ke Windows itu next aja. Nah, tinggal kalau kita mau menjalankan, mungkin nggak tahu saya apakah sudah pernah menggunakan EWB sebelumnya atau tidak. Tapi kalau sudah pun ya mungkin mengingat kembali. Kalau misalnya belum, ini saya coba sampaikan sedikit simulasi bagaimana cara menginstal EWB dan menggunakan EWB. Nah, kalau menginstal, saya sudah sampaikan tadi, silakan gunakan master nanti akan saya kirimkan, terus tinggal di next saja sampai selesai. Nah, biasanya dia minta restart biasanya. Tapi kalau nggak minta restart pun nggak masalah. Tapi kalau mau di restart juga nggak ada masalah. Ya, oke, jadi tinggal kita jalankan. Nanti kalau jalan dia bentuknya seperti ini. Ya, kalau kita hidupkan. Nah, tampilannya seperti ini. Ya. Nah, di sini itu ada dia pesannya nanti could not open file. Ini karena dia pada saat menghidupkan awal dia langsung mengecek file mana yang mau dibuka. Tapi ini karena kita nggak punya filenya ya dia akan buat pesan error seperti ini. Tapi nggak ada masalah, tinggal di-oke-kan saja. Nah, ini tampilannya. Ya, tampilan menunya. Kemudian di samping kanan atas ini ada pause sama ada on off. On off ini fungsinya untuk menjalankan simulasi. Ya, ini on off ini fungsinya untuk menjalankan simulasi. Nah, kita menggunakan banyak tools yang ada di sini, tapi karena kita tidak belajar rangkaian listrik, nah rangkaian listrik bisa juga kita menggunakan ini banyak toolsnya, ada grounding, ada VCC, ada clock dan macam-macam ya. Ada clock juga yang ini, kemudian yang ini ada AC voltage source-nya, ini DC current-nya, ya. Kemudian ini baterai kalau kita misalnya menggunakan DC gitu ya. Nah, ini grounding, nah, macam-macam di sini ya. Kita kalau buka ini juga di sini ada resistor, ada kapasitor, induktor. Nah, ini kita nggak belajar, kita nggak masuk sampai sini sebenarnya. Ini lebih ke arah rangkaian elektronika. Nah, ini juga begitu, ini juga begitu. Ini ada transistor, kemudian ada CMOS dan segala macamnya. Nah, nah kita nanti paling adanya di sini di rangkaian ini karena di sini ada apa namanya IC, ICN, IC-OR, IC-NAND, IC-NOR, IC-XOR, IC-NOT semua ada di sini ya. Nanti kita bisa lihat kalau kita buka ini biasanya kalau kita buka ke sini ya. Nah, ini ada tampilannya, ini bentuk IC-nya, ini ada tampilannya, ini pakai kuat NAND, kuat NOR, kemudian ada NAND, ada macam-macam di sini ya. Nanti bisa dilihat di sini. Kalau misalnya kita nggak mau pakai ya cancel saja. Kemudian selanjutnya di sini ada logic gate. Nah, ini yang akan kita pakai nanti logic gate ini. Ya, logic gate yang bisa kita gunakan untuk kita baik. Jadi ini logo atau ikon yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran di rangkaian digital, termasuk yang di bawah ini. Di sini ada ICN, ada IC-OR, ada IC-NAND, NOR, NOT, XOR, lengkap semua di sini. Kita bisa gunakan baik secara gerbang ini atau secara IC. Nah, kita kalau menggunakan IC berarti kita harus paham
karakteristik atau pin out dari IC-nya. Dan ini gampang. Ya, jadi kalau kita buka IC ini, contohnya N ya, kita buka IC N ini, nanti misalnya kita pilih, di sini ada 3N, ada quad N, ada quad 2N, quad for input N, atau 2 ya. Kalau 2 ini berarti dia ada 2 input, ada 2 jenis N ya. Misalnya contoh ini, kita buka aja accept, nanti bentuknya begini. Ya, bentuknya gini. Nanti ketahuan di sini, ini tegangannya, ini kemudian ini ada, kalau dia O gini, berarti dia ini ada tiga apa namanya, sebentar, ini versus, ini ada I3, I4, I1, I2. Berarti ini kalau kita klik komponen properties ya, kita bisa lihat tampilannya begini. Nah, ini bisa lihat ini ada output, ada ini adalah, ini nggak biasa ya. Coba kita cari yang lain dulu. Delete saja dulu. Yang biasa saja kita pakai. Misalnya 74. Nah ini ketahuan ya. Kalau ini kita bisa lihat apa namanya? Ini 1A, 1B, 1Y. Berarti inputnya input 1A, input 1B, keluarannya Y. Berarti dia ada 2 input, keluarannya 1. 2A, 2B, keluarannya. Berarti di sini kalau kita lihat dari gambar ini ada 4 gerbang N. Ya, ada 4 gerbang N di sini. Ini kita bisa pakai. Ya. Tapi kita nanti dalam pembelajaran bisa menggunakan ini, bisa juga menggunakan yang gerbang dasarnya. Nah, baik. Jadi gimana caranya? Untuk kita pelajaran awal, kita contohkan misalnya nih N. Kita ambil N, nih N. Kita belum melakukan simulasi ya, simulasinya ada di sini. Nanti kalau kalian lihat di sini ada simulasi. Nah, kita belum melakukan simulasi. Misalnya ini ada gerbang N1. Kita lihat karakteristik gerbang N itu adalah dia akan kedua inputnya 1. Ya. Nah, supaya kita ingin membuktikan mensimulasikannya, maka kita harus kasih dia tegangan, kemudian kasih dia keluaran. Oke, caranya adalah kita tutup, kita ambil dari sini, ini kita anggap adalah groundnya, kemudian untuk powernya kita ambil VCC, ya, ambil ini ya contohnya. Nah untuk on off-nya, karena ini 2 input, maka kita minta ambil dari saklar. Nah ini saklar, ya, saklarnya. Nah saklar ini kita copy 2, jadi ada 2 saklarnya. Nah ya, jadi ada saklar yang satu supaya kita gampang melakukan simulasinya. Ini perhatikan harus kita balik, ya. Nah begini, kalau begini, dan misalnya ini kita kasih, ini kan key-nya space, kita kasih misalnya A, ya. Yang ini kita kasih misalnya B. Ya. Nah, jadi A dan B, ini satu inputnya ke sini, ini satu inputnya kita ambil, kita arahkan saja ke sini, kemudian tekan tahan, kita arahkan ke saklar yang satu lagi sampai ada hitamnya. Nah, kalau sudah begini berarti dia sudah terhubung, tapi masih belum bisa disimulasikan. Nah, setelah itu perhatikan bahwa kita harus yang ini, kita harus masukkan satu ke ground. Ini kita masukkan ke ground, ya. Ini kita masukkan ke ground. Ini menandakan dia bernilai untuk nilai 0. Yang satunya kita masukkan ke posisi sebagai tegangannya. Ini juga ke posisi sebagai tegangan. Nah, ini sudah jadi. Nah, kita mau tahu input, kita harus kasih, mau tahu output keluarannya, kita harus kasih sesuatu.
biasanya kita kasih lampu LED. Ya. Nah, lampu LED ini kita hubungkan ke sini keluarannya. Jadi ini bisa kita kasih label Y misalnya, ya. Y. Perhatikan bahwa kalau misalnya kita menggunakan ini apa namanya N, itu adalah kalau keluarannya satu dan keluarannya satu jika inputnya kedua-duanya adalah nol, kedua-duanya adalah satu. Jadi kalau input kedua-duanya satu, maka keluarannya jadi satu. Tapi kalau 00 keluarannya 0. 01 keluarannya 0. 10 keluarannya 0. Tapi kalau 11 baru nilainya 1. Oke. Nah, jadi ini kita coba simulasikan. Nah, sebelum ini kalau misalnya kita tekan A dan B, perhatikan ini gambar ini. Kita tekan A dan B, dia akan berubah-berubah tuh. Saklarnya akan berubah-berubah sesuai dengan apa yang kita buat. Nah, jadi perhatikan kalau dia 00 artinya 00 itu semua ground. Berarti ini kalau ini ke ground, kemudian ini ke ground, itu 00 namanya. Kalau 01 berarti satunya A-nya 0, B-nya 1, berarti satunya dikasih PCC. Kita simulasikan ya, contoh. Ini kita hidupkan. Ini udah hidup nih. Ya, ini kita hidupkan. Sudah hidup. Nah, kalau 00, ini 00 sekarang. Maka lampunya tidak hidup. Ya, lampunya tidak hidup. Tapi kalau kita naikkan 01, berarti kalau 01 A-nya 0, B-nya 1, lampunya juga tidak hidup. Nah, kita balikkan B-nya lagi, kita naikkan A-nya 1, lampunya juga tidak hidup. Gimana kalau dua-duanya 1? Nah, lampunya hidup. Maka simulasinya berhasil. Bahwa N ini itu adalah untuk kalau nilainya 1-1, maka menghasilkan lampu yang hidup. Nah, kita bisa buktikan juga untuk yang lain, misalnya gerbang OR. Ya, gerbang OR. Kita bisa buktikan secara ini di sini ya. Kita bisa menggunakan yang sama di atas ini. Jadi saklarnya cuma ini aja kita pakai boleh ya. Kita ingin buktikan satu-satu gitu kan. Nah, misalnya ini kita kita arahkan ke sini. Kemudian ini kita masukkan ke sini. Kita membuktikan untuk gerbang N ini. Nah, ini kita ambillah ke sini ya. Nah, yang ini juga kita ambil ke sini. Jadi sama-sama menggunakan input yang sama. Ini untuk gerbang. Kita buat satu-satu sendiri pun boleh juga. Misalnya buat sendiri satu lagi, kemudian kita buat dengan tampilan begini, boleh. Nggak masalah juga, boleh. Tapi ini kita supaya bisa gampang gitu ya. Ini kita off-kan dulu ya tadi simulasinya. Nah, oke, kemudian B dan A. Nah, ini kita udah jalan. Kita ini kan, udah kita koneksikan. Tinggal kita simulasikan. Nah, kita lihat. Kalau N 00, 0. OR 00, ini OR ya. Yang ini kita kasih apa ya? OR, gitu aja lah ya. Ini N. Nah, kalau N 00, ini kita simulasikan lagi. Kadang dia kalau kita melakukan konfigurasi ini, dia akan mati sendiri simulasinya. Ini udah hidup. Nah, kalau dia 00, maka 0. Tapi kalau kita B-nya 1, B-nya 1, 0A-nya. Nah, perhatikan. Kalau N, dia 0. Tapi kalau OR, dia 1. Jadi kalau OR itu karakteristiknya, kalau dia 00, 0. Tapi kalau dia ada satu saja di antara dua komponen inputnya, dia bernilai 1. Makanya di sini, hidup ini tandanya nilainya 1. Nah, kemudian kalau misalnya B-nya 0, A-nya 1, OR-nya hidup. Nah, kalau dua-duanya 1, maka dua-duanya hidup. Nah, ini bisa kita buktikan. Ini hanya untuk pembelajaran bagi Bapak Ibu saja, untuk pengenalan dasar. Bagaimana kalau untuk rangkaian? Misalnya disuruh buat rangkaian. Gampang, Pak. Jadi kita tinggal buat rangkaian saja. Kita mau buat rangkaian gimana? Ini kita letakkan di sini misalnya ya. Kemudian ini kita ambil lagi di sini.
Kita ambil lagi ini, nah gitu ya. Nah ini kita sambung aja, kalau mau ke sini, ini mau ke sini, kemudian ini nanti ada outputnya, bentuknya ini, ya. Kemudian ya outputnya kita ke sini kan gitu ya. Nah ini kita pinginnya pakai apa tadi? Pakai VCC, pakai ground, ya. Ground, kemudian pakai VCC sini, ground. Sorry, bukan dari sini. Maaf. Ini kalau ground berarti nilainya langsung 1 ya. Misalnya kita harus pakai saklar dulu, jangan lupa saklar. Nah ini saklarnya ada 2 ya. Nah ini saklar 2 ini kita satu ini kita buat nilai tadi kan AB, kita buat C lah ya. Ini D. Atau mau inputnya jadinya 3 gitu, tambah 1 lagi ya. Karena copy P ini E misalnya. Nah, ini masuk ke sini, ini masuk ke sini, yang ini mungkin tersambung ke sini gitu ya. Yang ini masuk ke sini. Nah, gambarnya begini. Nah ini yang ke ground, ini ke ground misalnya. Ini. Pokoknya semua untuk saklar ini hanya untuk mengapa namanya, menginginkan dia supaya satu ke ground, satu ke PCC. Ya, karena emang harus ada satu yang ya kalau ini kan satu ada listriknya, satu yang nol, ground nih nol. Nah ini kita nggak tahu nih, ini kalau ini 1, jadi kita bisa nilai nanti kalau dia di sini 1, di sini 1, di sini 1, di sini 0, hasilnya apa. Jadi kalau misalnya CDE ini 000, ini apa? Jadi kita kalau simulasikan gini, ini kan kebetulan 111 gitu ya. Kalau misalnya kita CDE-nya 0, nih kondisinya kalau semua 0, maka ini 0. Nah kalau C-nya 1, kita naikkan 1, itu kayak masih 0. Kalau D-nya 1, nanti kalau 110, hasil keluarannya 1. Gitu ya. Kalau C-nya 1, D-nya 1, E-nya 0, keluarannya 1. Nah, apalagi kalau E-nya semua. Nah, kita buat C-nya 0, tetap 1. Berarti dia ada bernilai 1 untuk beberapa kombinasi dari input. Dia akan bernilai 1. Nah, ini contoh dari simulasi yang kita buat. Nah, nanti Bapak-Bapak bisa buat lebih kompleks lagi ya. Lebih kompleks lagi dari simulasi yang rangkaian kita. Nanti akan saya kasih latihan untuk Bapak buatkan simulasinya. Sehingga nanti Bapak bisa menentukan buat tabel kebenarannya, ya, dibuatkan tabel kebenarannya sesuai dengan input-inputnya. Kemudian nanti kalau di gerbang 1 hasilnya apa, gerbang 2 hasilnya apa, gerbang 3 hasilnya apa, dan seterusnya. Ini artinya gini gerbang 1 misalnya kan. Ini kalau saya buat ini gerbang 1 gitu ya. Ini gerbang 2. Ini gerbang 3. Gerbang 3 itu berarti hasil akhirnya di sini nanti. Di sini nanti 3-nya. Hasil akhirnya apa? Jadi berarti misalnya kalau dikasih sekian, nah ini kalau CD, berarti kan kalau C-nya 0, D-nya 1, berarti ini kalau ini 0, 1, hasilnya apa? Gitu ya. Hasilnya apa di sini? Nah ini hasilnya apa? Dan ini bisa dibuat juga persamaannya. Kalau ini CDE, berarti di sini CD. Kan? Kalau di sini DE, berarti di sini DE.
Terus tambahkannya jadinya CD tambah DE. Gitu. Kalau misalnya ini ada tulisan nggak bisa dibuat ya. Edit. Analisis tidak ada kayaknya. Sebentar. Oh, apa nih? Oh, bukan. Oh, tidak ada. Saya mau nulis di sini maksudnya. Modelnya bisa ditulis. Oke. Jadi ini simulasi aja. Jadi bisa kita lihat, oke? Saya kira itu aja Bapak-Bapak. Silakan nanti dieksplorasi untuk electronic workbench-nya. Menarik menurut saya. Jadi bisa jadi pembelajaran buat Bapak-Bapak. Saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih perhatiannya dan saya akhiri wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.